Yesus Tuhanku Raja bawang, asa mengihut Tuhan utapkan, dapat rohaku ingat berakhir, dengan dimasuknya asing pusing. Yesus pasangan rohaku tetap, asa berguru Tuhan tetap. Salam, salam damai sejahtera dan salam sehat selalu bagi kita yang saat ini kembali diperjumpakan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Selasa 21 Maret 2023, firman Tuhan berkata bagi kita sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sungguh kasih Allah tiada henti-hentinya nampak, kita rasakan berkarya di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang memberikan kehidupan bagi kita, yang memberi keselamatan bagi kita, mengampuni kita, mengangkat kita dari segala keterpurukan dan kehinaan kita. Dan Dia juga adalah Allah yang berkarya bukan hanya di luar diri kita, tapi juga Dia berkarya di dalam hati kita. Hal ini ditunjukkan melalui peran Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita, meneguhkan kita, dan menguatkan kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Itulah karya kasih Allah yang luar biasa. Allah adalah kasih. Dan itulah juga yang menjadi inti kekristenan kita. Agama hidup di dalam kasih. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Yesus pernah berkata bahwa inti dari semua perintah Allah adalah mengasihi. Mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa, serta mengasihi sesama sebagai hukum yang sama dengan hukum yang pertama. Oleh karena itu, hari ini kita diingatkan bahwa hanya mereka yang hidup di dalam kasih Allah sajalah yang akan bersukacita
di dalam kehidupannya. Tentu hal ini juga menyadarkan kita bagaimana kita menunjukkan kasih itu bagi mereka yang ada di sekitar kita. Supaya sukacita kita sempurna, tentu kita harus hidup di dalam Allah. Kita harus taat kepada perintahnya. Dan perintahnya itu adalah hidup di dalam kasih. Sukacita kita sempurna jika kita saling mengasihi. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu akan sangat lebih mudah untuk mengatakan hidup di dalam kasih. Namun firman Tuhan menginginkan kita untuk menampakkannya di dalam kehidupan kita setiap hari terhadap orang-orang yang mungkin bahkan sekalipun bersikap tidak mengasihi kita. Yesus Kristus menunjukkan hal yang sangat luar biasa, bukan hanya mengasihi yang mengasihi Dia, tapi juga mengasihi mereka yang tidak mengerti akan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu kita juga dituntut untuk mengasihi tanpa syarat, bersedia untuk memberikan pengorbanan bagi siapa saja yang ada di sekitar kita. Dengan demikian maka benarlah bahwa kita telah hidup di dalam Allah. Kita telah hidup di dalam kasih itu sendiri. Barang siapa yang diam tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal diam di dalam kehidupan kita, maka sukacita yang sempurna akan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Selamat diam di dalam Allah, selamat berdiam di dalam kasih-Nya, dan kiranya Tuhan menyertai kita dalam setiap aktivitas kita hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, yang mengingatkan kami agar kami taat pada perintah-Mu, taat pada kasih-Mu, sebagaimana Tuhan adalah kehidupan kami, telah menunjukkan kasih yang luar biasa bagi kami. Demikian jugalah kami menampakkan kasih-Mu itu di dalam kehidupan kami setiap hari, melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Sertai kami dalam melakukan aktivitas kami setiap hari. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan jiwa dan raga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.